Kembali hadir bersama Harian Netra, obat, obrolan bermanfaat. Dipandu oleh dua sahabat Harian Netra yang kece, Jeremy Agustino, Desmond Daniel Tua Pakpahan, menghadirkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk menjadi teman berbincang. Kami akan menemani hari Anda. Selamat menyaksikan. Saya malah berpikir, Bang Jer, dengan adanya pasal perzinahan itu, pasal 415 itu justru akan membuat kegiatan seks di luar nikah akan menjadi wisata yang sangat menjanjikan di Indonesia. Gimana? Orang yang menambahkan minuman beralkohol ke orang yang sedang mabuk itu dipidana, Bang Desmond. Bisa dipidana ketika orang melihat dan itu diadukan seperti itu. Sedangkan yang menjadi permasalahannya itu kenapa orang mabuk itu enggak ada hukumnya gitu, Bang. Soalnya bukan boleh atau tidak sekarang, itu beradab atau tidak. Nah, kita harus berdasar itu. Menghina presiden itu perbuatan yang beradab atau tidak. Lalu kemudian misalnya ada rakyat yang mengatakan presiden. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Selamat hari ini teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, yang nonton video Harian Netra. Kita berjumpa kembali di dalam program Obat, Obrolan Bermanfaat. Kali ini dalam episode ke-17 ya. Ya, mungkin teman-teman pada kecarian mungkin pada merindukan ya. merindukan kita, gitu, mungkin hadir lagi kembali di episode kali ini ya, obat ya, obrolan bermanfaat ya. Setelah mungkin beberapa bulan belakangan ini kita tidak hadir ya di ruang dengar atau ya di YouTube kita ya. Ya itu dikarenakan banyak kegiatan juga, kita juga punya kegiatan masing-masing di dunia nyata ya. Jadi tapi jangan khawatir, kita akan tetap selalu update kasus-kasus atau apapun yang viral gitu dan apapun yang enak. Jadi untuk teman-teman bisa langsung menyampaikan atau langsung chat kita atau komen langsung di YouTube kita, topik apa yang next mungkin akan kita bahas ya, dari sudut pandang disabilitas mungkin, atau langsung dari orang yang berkompeten gitu. Nah, tapi sebelum itu terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton video ini atau sudah setia di konten-konten kita. Wah, kalian luar biasa teman-teman. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang sudah tetap setia dan tetap stay selalu memantau setiap program-program kita dan selalu nonton setiap konten-konten kita. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah share, yang sudah like, dan semuanya. Terima kasih. Kalian luar biasa. Jadi kami berharap teman-teman bisa membagikan atau men-share daripada konten-konten kita, entah itu obrolan bermanfaat kayak obat dan konten-konten lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengar dan melihat dunia disabilitas itu seperti apa tentunya, dan bisa memberikan edukasi kepada mereka ya. Dan mungkin itu aja, dan kita akan langsung masuk ke pembahasan kita kali ini, yaitu yang sedang viral, apalagi kalau bukan RKUHP ya. Itu belakangan ini lagi viral dan banyak dibicarakan oleh ya youtuber atau podcast atau ya banyak juga kritikan ya di mana-mana ya. Kita akan bahas satu persatu isu-isu yang beredar di masyarakat tentunya dalam podcast ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mendengar penjelasan dari ya seorang sahabat kita atau seorang teman kita, seorang rekan kita dari Harian Netra sendiri, yang tentunya teman-teman sudah tidak familiar lagi dengan orang ini ya. Halo Bang Desmond, selamat hari ini atau selamat siang waktu ini.
Ya. Ya. Ya, gimana Bang Desmond? Sehat Bang Desmond? Ya, puji Tuhan sehat Bang Jer. Mental ini ya sehat ya Bang Desmond ya? Waduh, Nggak terpengaruh ya dengan kasus-kasus atau yang lagi viral sekarang ya Bang Desmond ya? tidak aman. Aman ya. Oke, Bang Desmond, mungkin kita langsung aja ya. Belakangan ini Bang Desmond seperti yang kita tahu, Bang Desmond juga sudah dengar-dengar pasti banyak yang beredar di YouTube ya. Apalagi di salah satu ya kemarin baru hadir ya di podcast Om Deddy juga yang mengundang Menteri ini ya Bang Desmond ya. HAM ya Bang Desmond ya. Ya, hukum dan HAM. Ya, hukum dan HAM ya. Dan menjelaskan tentang RKUHP. Nah, ini langsung aja Bang Desmond. Gimana ini Bang Desmond? RKUHP sendiri ini, apakah ini mendadak munculnya Bang Desmond? Atau gimana ini Bang Desmond menurut Bang Desmond ini? Iya, kita clearkan. Mungkin untuk selanjutnya kita sebut KUHP baru ya Bang Jer. Iya, KUHP. Ini akan jadi KUHP baru karena memang sudah diparipurna oleh DPR dan tinggal menunggu pengesahan Presiden. Nah, oke. Lalu pertanyaan Bang Jere, apakah KUHP baru ini adalah mendadak? Tentu tidak ya Bang Jere. Salah satu contoh contoh fakta yang paling nyata bahwa ini tidak mendadak adalah 2019 ini juga udah pernah didemo kan, gitu. Kita ingat sama-sama. Pada tahun 2019 ini udah menjadi isu yang liar di publik, sudah dibawa kemana-mana, sudah digoreng sana sini sampai akhirnya pemerintah melakukan penundaan sekaligus pembenahan di sana sini. Itu saja sudah menunjukkan, sudah membantah argumentasi sepihak bahwa KUHP baru itu mendadak. Logis ya Bang ya, itu sederhana. Itu. Nah, kalau kemudian dikatakan, ya tapi mendadak dimunculkan lagi, lah yang munculkan kembali kan itu kan memang proses pengumumannya gitu, proses pengesahannya gitu di DPR. Ya tidak mungkin dimunculkan dalam proses revisi, proses perumusan ulang atau perancangan dan segala macam itu tentu tidak akan menarik bagi semua orang gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat itu dari beberapa tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu itu udah dirancang ya, dirancang oleh banyak guru-guru besar kita, dirancang sedemikian rupa untuk kemudian disusun ya. Sudah banyak yang terlibat ya Bang Jar, guru-guru besar di bidang hukum sudah banyak terlibat, bukan hanya dari satu universitas, bahkan bukan hanya dari pemerintah, tapi sudah dari banyak universitas yang melibatkan diri, bahkan kalau dalam istilah perguruan sudah turun-temurun itu. Artinya apa? Dulu misalnya katakanlah Profesor A punya murid, punya mahasiswa yang sudah mulai diperkenalkan dengan itu, lalu kemudian sekarang mahasiswanya juga udah jadi profesor dan itu kembali melanjutkan pembahasan itu. Nah, yang A tadi, katakan yang A tadi sudah meninggal, jadi sudah berlanjut. Jadi bukan hanya itu saja gitu. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kita mau melihat lebih jauh, kalau misalnya dikatakan bahwa ini adalah isu yang dibawa oleh pemerintah rezim sekarang, tentu tidak ya. Gini, banyak hal-hal yang membuat KUHP ini menjadi dipolitisasi ke sana sini ya Bang Jer. Dianggap bahwa ini mendadak gitu ya, kalimatnya begitu. Nah, padahal itu tadi ya, itu saya bilang sudah dirumuskan sejak lama, itu sebenarnya sudah dirumuskan sejak sangat lama sekali malah gitu. Nah, kalau misalnya pun Bang Jer kita mau berbicara tentang politik dalam pengesahan KUHP ini, salah satu politik yang kalau misalnya kita mau jahat nih, berpikir jahat tentang pemerintah nih Bang Jer ya, salah satu yang paling masuk akal itu adalah bahwa ya rejim sekarang memanfaatkan kesempatan untuk mengesahkan KUHP dalam kepemimpinannya supaya menjadi kenangan sejarah gitu ya Bang Jer. Nah, hanya itu, lainnya itu semuanya itu hoax dan nggak benar, karena kalau dikatakan KUHP itu mendadak, tentu tidak mendadak ya. Nah, sementara kalau misalnya dikatakan juga harusnya melibatkan elemen-elemen masyarakat, lah elemen masyarakat yang mana yang harus dilibatkan dalam perumusan KUHP? Itu kan kita undang-undang hukum pidana ya, mengatur tentang kejahatan. Elemen masyarakat mana yang perlu dilibatkan? Apakah kita perlu melibatkan misalnya organisasi buruh atau organisasi masyarakat lainnya? Tentu harus dilihat apa dulu konteksnya gitu ya. Jangan kemudian seakan-akan setiap undang-undang itu harus
melulu melibatkan masyarakat gitu lah. Kalau saya mau berpikir sebagai masyarakat yang kritis, lah kalau kayak gitu fungsi DPR itu apa? Kan gitu kira-kira Bang Jar. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa KUHP bukanlah sesuatu yang mendadak, dan sejahat-jahatnya pikiran politik kita hanya bisa berpikir bahwa ya ini rejim sekarang sedang memanfaatkan KUHP sebagai jejak sejarah. Itu saja. Selebihnya tidak gitu. Selebihnya tidak. Nah, dan saya rasa Bang Jer, orang-orang yang berada di balik perumusan KUHP itu tidak lagi berpikir tentang rejim siapa yang akan mengesahkan, tetapi lebih kepada ini kalau bisa jadi gitu loh. Karena itu ada cita-cita bangsa. Jadi KUHP itu menjadi cita-cita bangsa. Gitu Bang Jer. Ya. Kenapa itu bisa menjadi cita-cita bangsa? Bang Jerry mungkin perlu tahu ya Bang Jerry. Kita kan sebelumnya punya KUHP ya. Udah adalah KUHP yang bahkan kalau pasal-pasalnya udah banyak dikenang di masyarakat ya Bang Jerry. Misalnya 378 penipuan gitu ya Bang Jerry. Mungkin sering dengar ya 338 pembunuhan, 340 pembunuhan berencana, itu sudah ada. Tapi Bang Jer, yang perlu kita ketahui, yang perlu menjadi pengetahuan bagi masyarakat, itu adalah produk kolonial, produk Belanda yang dipakai di Belanda pada tahun 1848. Jelas ya Bang? 1848. Dan menjadi peraturan yang berlaku di Indonesia pada tahun 1918 yang kemudian diundangkan pada tahun 1946 oleh pemerintah Indonesia. Bang Jerry perlu tahu juga bahwa ini pun bukan barang yang utuh punya Belanda. Jadi ada campur tangan Prancis juga di situ pada masa itu, karena produk-produk hukum Belanda pada masa mereka sebelum mereka bisa benar-benar kokoh sebagai negara yang menjadi kiblat hukum dunia, mereka masih banyak mengadopsi hukum-hukum yang merupakan bentukannya Prancis gitu. Jadi ada unsur-unsur Prancisnya di situ. Nah, artinya apa? Bahkan di Belanda sendiri ini udah nggak digunakan lagi gitu. Nah, itu yang membuat pakar-pakar hukum bisa berdiri kaki kita sendiri, dan hukum pidana kita akhirnya akan berorientasi kepada Pancasila yang menjadi ideologi negara, gitu ya Bang Jari. Gitu. Kira-kira seperti itu Bang Jari. Oke. Mungkin sebelum kita masuk nih Bang Desmond ke isu daripada KUHP yang baru ini ya, mungkin, nah kalau itu kan tadi secara umum ya, bahwa KUHP ini memang sudah dirumuskan sejak dulu ya, sejak generasi-generasi yang udah lama ya, 1800-an, 1840-an gitu kira-kira, seperti itu tadi ya. Nah, bukan. Maksudnya 30 tahun yang lalu itu sudah dirumuskan, tapi kita udah pakai KUHP yang lama gitu. Nah, lanjut. Oh iya, KUHP ya. Nah, sekitar 30 tahunan ya. Nah, kalau untuk, nah itu kan, tapi kalau untuk KUHP ini sendiri yang KUHP yang baru ini, RKUHP ini, nah itu sebenarnya sudah direncanakan, sudah dirumuskan itu sejak kapan Bang Desmond? Soalnya banyak yang bilang gini Bang Desmond. Nah, masyarakat Indonesia itu pada bilang sejak sekitar tahun 2018 atau 2000 ya, pokoknya sekitar 2016 atau 2018 gitu, masa-masa pemerintahan SBY ya, dan awal pemerintahan Jokowi. Nah, itu sebenarnya masyarakat udah protes, lebih tepat protes hal-hal apa yang mereka nggak setujui di KUHP ini gitu, dan sebagainya. Nah, banyak yang bilang itu sempat nggak berjalan Bang Desmond, atau ya sempat nggak berjalan, tapi pada akhirnya ini disahkan seperti itu. Nah, ini sebenarnya KUHP yang baru ini itu sebenarnya kapan itu sudah mulai dirumuskan dan akan dijalankan? Apakah memang baru-baru ini, tahun ini gitu, atau seperti apa? Ya, itu bukannya KUHP ya Bang, bukan hukum acara. Nah, rumusannya, kalau dibilang perumusan itu dimulai dari sejak kapan? Sejak ya sudah 30 tahun yang lalu, lebih lah. Di tahun 70-an awal mungkin sudah mulai dibicarakan itu di banyak forum. Itu bisa sejak sejarahnya juga ada itu, dan banyak dibicarakan memang. Bahkan ya saya ketika awal-awal saja masuk di Fakultas Hukum pada saat itu 2016 ya, itu sudah mulai disentuh-sentuh loh, itu sudah disentuh-sentuh. Artinya dalam arti ya
kita akan punya ini, kita akan punya ini. Jadi para profesor yang menjadi guru saya itu banyak menyentuh itu gitu. Artinya kita akan punya ini, kita akan punya ini, kita akan punya ini sekarang gitu. Dan ada beberapa pasal yang di-highlight, misalnya tentang santet ya. Jadi bicara tentang santet itu udah dari dulu ya, udah dari dibicarakan gitu. Dan itu memang menurut guru-guru saya pada saat itu dikatakan itu bahwa itu memang masih menjadi polemik ya, bahwa itu susah bagaimana caranya pembuktian santet dan segala macam. Itu kemarin salah satu isu yang menurut mereka memperlambat perancangan atau perumusan KUHP baru itu. Nah, kalau mau dibicarakan apakah pada tahun 2008 itu 2019 maksudnya Bang Jer, yang kemarin di demo itu ya. Nah, kita lihat ya dari tahun 2012 juga sebenarnya SBY juga udah berupaya untuk mengesahkan itu gitu. Nah, tapi kemudian tidak berhasil karena itu tadi ada hal-hal yang menjadi penghalang ya, salah satunya itu tadi saya bilang mengenai santet dan segala macamnya itu menjadi polemik yang sulit karena apa? Pembuktiannya memang sulit. Nah, Bang Jer, kalau kita mau, makanya tadi saya bilang kalau kita mau bicara secara politik, sejelek-jeleknya politik yang ada di dalam perumusan KUHP adalah setiap rejim yang berkuasa sekarang sedang berupaya bagaimana ini supaya jadi di eranya saya, supaya menjadi jejak sejarahnya saya. Itu saja gitu. Nah, tetapi kalaupun begitu pemikiran mereka, tapi kan mereka akan melakukan dengan upaya kan Bang Jer. Artinya dengan percepatan, dengan segala macam gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalnya ini jadi, justru ini menyenangkan akademisi-akademisi yang apalagi yang memang punya sentuhan langsung di dalam KUHP itu. Udah saya bilang seperti yang tadi, ini bukan lagi satu generasi yang punya, sudah beberapa generasi. Artinya makin lamanya gitu ya Bang Jer. Dulu profesor-profesor itu punya murid, punya mahasiswa, dan sekarang mahasiswanya sudah jadi profesor dan kembali melanjutkan. Itu terjadi. Iya, itu terjadi gitu. Itulah saking memang ini menjadi perhatian yang sangat serius gitu. Jadi itu bukan sama sekali, tidak ada unsur mendadak-mendadaknya, itu tidak ada itu gitu. Oke. Jadi sebenarnya kesimpulannya KUHP ini sendiri sudah sejak 30 tahun yang lalu ya, dan sudah dari generasi ke generasi itu dibicarakan dan mulai untuk disentuh gitu ya di akademisi ya di bahkan lebih ya Bang, 30 tahun yang lalu lebih, karena sejak tahun 70-an awal sudah dibicarakan kira-kira kurang lebih ya. Oke. Mungkin langsung aja teman-teman, ini pembahasan yang menarik ini. Langsung ke isu daripada KUHP yang baru ini ya. Nah, banyak beredar itu di netizen itu. Ini isu pasal perjinan ya teman-teman ya. Kita mulai dari pasal perjinan. Nah, ini gimana ini teman-teman? Banyak isu yang beredar kalau awalnya masalah perjinan ini nggak diurus oleh pemerintah ini, tapi kok sekarang itu menjadi urusan dari pemerintah. Terus nanti ada lagi yang mengatakan kalau pariwisata Bali itu boleh akan tidak mau datang lagi ke Indonesia seperti dan sebagainya. Nah, ini gimana ini menurut Bang Zainal? Kenapa pemerintah kita ini seolah-olah ini menurut netizen ya itu mengurusi hal-hal yang seperti itu, padahal menurut mereka banyak hal-hal yang harus mereka urus seperti ya korupsi dan pasal-pasal yang lain gitu. Tapi kenapa pasal-pasal yang semacam perzinahan ini mereka pemerintah kita itu harus mengurus itu seperti itu? Gimana? Saya malah berpikir Bang Jer, dengan adanya pasal perzinahan itu, pasal 415 itu justru akan membuat kegiatan seks di luar nikah akan menjadi wisata yang sangat menjanjikan di Indonesia. Gimana? Justru dengan adanya pasal perzinahan itu, pasal 415, kegiatan aktivitas seks di luar nikah akan menjadi wisata baru yang menjanjikan di Indonesia. Itu menurut saya. Wah, Bang Desmond, gila ini Bang Desmond. Ini Bang Desmond bisa diserang ini Bang Desmond. Bisa diserang rezim ini. Kalau Bang Desmond dibilang gitu. Itu kenapa? Kenapa itu? Alasannya kenapa itu? Kenapa bisa Bang Desmond mengatakan ini sesuatu yang menjanjikan gitu? Ya, tentu menjanjikan Bang Jer. Kenapa? Selama ini kan tidak diatur. Ya, benar ya. Selama ini tidak diatur. Nah, sekarang tiba-tiba diatur.
Nah, sebelum kita mau lihat kenapa saya bilang menjanjikan, kita lihat dulu ya. Di dalam pasal itu di ayat 2 dikatakan bahwa yang bisa melaporkan itu adalah kalau dia terhadap pasangan yang sama-sama single, itu bisa dilaporkan oleh anak atau orang tuanya. Kenapa dibilang ada anak, namanya juga single, itu misalnya gini Bang Jar, misalnya single parent ya, bermain dengan single parent gitu, kan tentu ada yang udah punya anak gitu. Jadi dia bisa dilaporkan juga oleh anak. Ya. Nah, lebih ke sana. Jadi anak atau orang tuanya, dan kalau sama-sama sudah menikah, istrinya juga, suaminya juga bisa melaporkan. Ya. Nah, hanya itu, bahkan jelas di dalam ayat itu dikatakan tidak tuntutan itu tidak berlaku tanpa pengaduan dari mereka itu. Artinya kalau yang lain yang melakukan tidak berlaku. Gitu ya Bang Jar. Nah, sekarang kenapa saya bilang kemudian itu menjadi bisnis yang menjanjikan? Kita harus berkaca dulu dari kenyataan bahwa yang bisa melaporkan itu hanya anak atau orang tua atau istrinya gitu. Selebihnya enggak. Jadi Bang Jerry kalau melihat itu misalnya katakan misalnya melihat itu di sekitar Bang Jerry nggak bisa melaporkan itu, walaupun misalnya bising atau gimana, itu nggak akan bisa melaporkan. Makanya saya bilang tadi, oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kenapa itu bisa menjadi bisnis yang menjanjikan? Karena ini sudah dilahirkan di dalam KUHP baru, Bang Jar. Kan dia kedudukannya sudah setingkat undang-undang. Selama ini kan tidak diatur. Tetapi kan Bang Jerry tetap sering dengar tuh berseliweran kan, penggerbekan. Ya. Itu kan berdasarkan perda semuanya Bang Jar. Setiap daerah punya peraturan masing-masing. Ketika sudah diatur di dalam tingkat undang-undang setingkat KUHP, perda-perda itu kan tidak berlaku lagi karena kita punya asas. Ya, hukum itu mengenal asas yang namanya lex superiori dialogat legi inferiori. Artinya hukum yang lebih tinggi kedudukannya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu bisa membatalkan atau membuat hukum yang di bawahnya itu tidak berlaku. Itu sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita melihat dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Nah, itu dikatakan di pasal 7 bahwa kedudukan undang-undang itu memang di atas peraturan daerah gitu. Bahkan beberapa tingkat di atasnya gitu. Nah, artinya apa? Artinya ini kan udah nggak diatur lagi, nggak boleh lagi. Jadi justru dengan adanya pasal ini, kepolisian itu tidak boleh lagi melakukan penggerebekan di hotel-hotel. Itu nggak boleh lagi justru. Itu logikanya. Gitu. Artinya apa? Ketika tidak ada yang keberatan, Bang Jerry mau having dengan siapa saja pun nggak akan jadi masalah. Nggak akan jadi masalah. Nggak akan jadi masalah. Bahkan misalnya contoh Bang Jer, misalnya dalam keadaan yang di rumah aja pun, ya artinya nggak usah di hotel, kita bilang di rumah keluarga misalnya, di rumah mana, ya kalau memang keluarganya tidak berkeberatan atau tidak punya ya tidak bisa. Makanya saya bilang itu justru akan menjadi bisnis yang bukan bisnis, maksudnya wisata yang semakin menjanjikan justru gitu. Jadi salah kalau misalnya dikatakan justru ini akan masa sih negara mengatur ini. Nah, sekarang kita lihat kenapa katanya masa sih negara harus mengatur urusan privat. Bang Jer, saya mau sampaikan begini. Coba Bang Jerry bayangkan, Bang Jerry adalah sebagai orang tua yang punya anak, katakan suka melakukan seperti itu. Sementara di dalam peraturan itu dikatakan bahwa yang bisa melaporkan itu hanya orang tua atau anaknya. Itu ya anak single ya, gitu kan. Nah, Bang Jerry, apakah Bang Jerry akan mampu atau tega atau rela atau sanggup melaporkan anak sendiri? Enggak sih. Kalau misalnya Bang Jerry benar-benar sanggup, itu artinya apa Bang Jerry? Itu artinya itu memang anak memang udah nggak bisa dibilangin lagi, udah sakit kepala. Nah, seandainya ada orang tua dalam kondisi yang demikian, ini anak udah nggak bisa dibilangin lagi, nggak ada mencari. Masa sih negara nggak bisa mengcover kondisi itu? Benar kan? Masa sih negara nggak bisa memberikan jalan untuk itu? Justru ini hanya memberikan jalan untuk orang tua yang mungkin karena itu tadi kita kan kental dengan kultur budaya adat. Dia sudah digunjingkan di sana sini, itu anakmu begini, lalu dia udah panas, dia nggak bisa ngomong lagi sama anaknya. Masa sih dia nggak bisa dikasih akses untuk itu, kan gitu. Karena dalam keadaan wajar, kalau dalam keadaan wajar, dalam keadaan yang logis,
Masa sih Bang Jere tega melaporkan anak yang seperti itu? Oke. Tapi aku boleh ini ya, boleh punya pendapat berbeda ya dengan Bang Usman ya. Ya. Oke. Nah, aku agak kurang bisa menerima ini Bang Usman. Apa namanya? Oke lah, harus ada delik aduan ya. Tapi pertanyaannya gini, sesimpel ini, apakah orang tua itu bisa mengontrol semua kehidupan anak-anaknya itu? Tidak akan bisa orang tua itu mengontrol semua yang dilakukan oleh anak lain. Apalagi kalau anaknya itu udah beranjak dewasa, apalagi kalau udah umur 30-an atau ya seperti itu dan sebagainya. Nah, itu. Maksudku dengan apalagi dan menurutku agak disayangkan kenapa penggerebekan itu atau ya perda itu harus dihapuskan. Nah, kenapa di KUHP yang baru ini penggerebekan itu tidak di ini aja Bang Desmond, tidak di ini aja karena kan dengan adanya penggerebekan itu otomatis orang akan wanti-wanti kan, orang akan mikir-mikir untuk wah ini kalau bisa diciduk orang lain atau ya selain nggak harus anak dan orang tua ya, orang lain pun yang menciduk itu bisa kedapatan mereka dan bisa dipidana gitu. Kenapa nggak harus seperti itu? Karena dengan seperti itu menurutku itu justru aman gitu Bang Desmond, justru bersih gitu segala ini. Ya, itulah yang menjadi apa ya Bang Jare, menjadi aneh menurut saya Bang Jare. Justru kalau Bang Jare ngomongnya seperti ini, justru yang terjadi adalah masyarakat mempersoalkan sebaliknya Bang Jare. Masyarakat justru mempersoalkan kenapa ini diatur. Gitu loh. Bang Jare Bang Jare mungkin punya pikiran yang lebih soft, tentunya sebagai seorang yang memang sudah mendalami ilmu keagamaan dengan sangat baik. Pikir seperti itu kan. Nah, tentu berpikir seperti itu. Jadi masyarakat justru mikirnya ini kenapa diatur ya? Aneh. Oke. Itu. Lucu. Iya memang lucu. Aneh gitu. Hanya saja satu Bang Jer, kalau mengenai bisnis wisata kita akan terancam, saya hanya mau sarankan satu aja kepada pemerintah. Sebaiknya pemerintah lebih cepat atau lebih aktif mensosialisasikan, oh ini loh, nggak begini loh maksudnya. Nah, itu kepada banyak pihak, kepada banyak orang di luar negeri melalui kedutaan dan segala macamnya, mungkin melalui pemerintahan luar negeri juga atau segala macam. Dijelaskan, ini loh bukan begini maksudnya. Lebih ke sana sih. Kalau soal apakah ini akan membahayakan, tentu tidak. Gitu Bang. Oke. Ini pertanyaan cukup ini Bang Dewan, cukup ekstrim. Apakah menurut Bang Desmond dengan diaturnya pasal perjinahan ini, apakah bisnis prostitusi itu akan mengalami dampak yang besar? Iya, gini Bang Jar. Kalau prostitusi sebagai suatu kegiatan, tentu memang sudah mengalami ini ya sejak lama ya, karena ada memang undang-undang yang mengatur tentang itu. Tetapi faktanya kan banyak orang melakukan kegiatan di luar dari garis prostitusinya gitu. Maksudnya ya kita nggak tahu janjiannya gimana, tiba-tiba udah lakukan aja gitu di hotel X misalnya. Itu yang nggak akan bisa diapa-apain lagi Bang Jar sekarang, nggak akan bisa digerebek lagi. Itu justru nggak akan ada penggerbekan lagi. Jadi kalau dibilang ini akan membatasi begini, walaupun kembali saya bingung ya kenapa justru orang mempersoalkan kalau dibatasi. Tapi katakan anggaplah itu benar, anggapan seperti itu adalah anggapan yang wajar. Ini jadi membatasi kegiatan orang untuk begini. Justru itu memberikan keleluasaan, karena itu tadi karena dia sudah diatur di tingkat undang-undang, maka tidak akan ada penggerebekan lagi, karena penggerebekan selama ini berdasarkan perda yang diatur oleh masing-masing daerah. Sementara berdasarkan asas lex superiori de lex inferiori, yang mana mendudukan berdasarkan kedudukannya, hierarkinya, ungdang-undang itu di atas perdanya nggak berlaku lagi. Sesederhana itu kok. Oke, berarti ini nggak diatur lagi. Ini penggerebekan nggak ada lagi yang Desmond. Jadi kalau misalkan aku nih, misalkan jangan dipotong nih, misalkan aku nih ya, misalkan aku ketemu cewek terus check in gitu ya di hotel. Terus kita ya gitu. Nah, tampak kalau misalkan orang tua aku tidak tahu, berarti itu nggak masalah ya, karena nggak ada yang gerebek kan.
Enggak masalah, Jar. Aman itu. Aman ya? Oke. Bisa dipikirkan. Seandainya pun orang tuanya Bang Jerry tahu, Hmm. kan Mikir ya? kembali ke masa ya, mereka pun tentu berpikir lah, masa sih gitu Hmm. laporin aneh-aneh aja Hmm. gitu. Kecuali memang sudah menjadi desakan oleh banyak elemen masyarakat budaya, karena itu tadi kita kan hidup dalam masyarakat yang berbudaya Bang ya, budaya timur. Nah itu mungkin desakan-desakan itu yang sangat yang sesak, yang akhirnya membuat pelaporan itu bisa terjadi. Tapi kan intinya itu secara logika nggak mungkin lah gitu. Bahkan malulah mereka melaporkan itu Bang Jar. Ya. Nah itu jadi sebenarnya itu hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memang sudah sangat gemas sekali ya dengan anak ini gitu loh kira-kira. Oke. Gitu Bang Jar. Jadi untuk apa masalah ini Bang Desmond, masalah bule-bule jadi sekarang takut ke Bali itu gimana Bang Desmond mengenai pasal perjinan ini? Aman, Gitu. aman. Boleh. You Okay. can go to Bali and stay anywhere. Okay. Ya. Oke. Kalau seperti itu nggak usah dipertanyakan. Iya. Oke. Ini mungkin banyak ya. Ini mungkin ada seseorang apa namanya pengacara mungkin ya, pengacara kondang yang mengkritisi ini Bang Desmond, masalah single. Ini kenapa dalam pasal perjinan ini itu single yang itu tidak punya ya tentu nggak punya pasangan ya, nggak punya suami atau nggak punya istri, nggak punya anak gitu tentunya. Itu justru diatur gitu, maksudnya ditulis gitu. Sedangkan orang yang sorry ya, nah yang single ini kan yang dipermasalahkan. Nah itu kenapa harus diatur gitu di dalam pasal ini Bang Desmond? Sedangkan dia kan nggak punya gitu, dia belum menikah seperti itu. Nah ya makanya saya bingung bagaimana bisa seorang pengacara. Gini Bang Jer, kalau kita membaca peraturan itu di dalam hukum itu biasa kita ada unsur-unsur yang harus dipecah. Jadi itu harus dipecah Bang Jer. Artinya barang siapa harus dipecah. Siapa yang dimaksud dengan barang siapa itu, lalu begini sampai itu harus dipecah. Nah, makanya saya bingung ketika ada pengacara yang mengambil itu seakan-akan masyarakat sipil gitu, yang biasa, maksudnya masyarakat umum yang awam dengan hukum gitu. Ya, tapi ya itu mungkin demi konten lah. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu terserah dia lah gitu. Tapi yang mau saya bilang begini, kan kembali lagi Bang Jer, mau dia atur nenek-nenek sekalipun, mau diatur single sekalipun, kalau tidak ada pengaduan, nggak ada masalah. Gitu. Iya. Lebih ke situ intinya. Dan tentu orang yang single itu bisa berbahaya. Yang single ini kita lihat dulu dong. Single sama single, oke. Yang single sama single, yang melakukan single sama single nih, termasuk juga single parent gitu kan. Lah, tentu dia punya anak misalnya tidak suka orang tuanya seperti itu, atau dia punya orang tua tidak suka anaknya seperti itu. Masa sih hukum tidak memberikan akses untuk melaporkan itu gitu? Untuk mengatasi itu. Kan gitu. Jadi ya, aneh gitu loh. Oke. Jadi kalau misalkan pertanyaannya dilempar ke Bang Desmond, menurut Bang Desmond sendiri nih, lebih menjamin atau lebih menjaga atau lebih efektif hukum perda itu masalah penggerebekan untuk orang-orang yang berzina atau yang ya seperti itu di luar nikah itu, atau KUHP kita yang baru ini gitu untuk masalah moral ya kan, itu sekarang di ini kan moral. Justru ya kalaupun kita harus kritik, justru saya kritik sebaliknya. Justru KUHP baru yang sudah memuat pasal perzinahan ini merupakan degradasi moral bangsa kita. Gitu. Oh justru itu? Justru itu. Jadi kalau orang pada bicara ngomongin kenapa diatur, masa sih pemerintah masuk, justru saya mau bilang dengan adanya KUHP baru ini merupakan degradasi moral. Gitu. Kita mulai diarahkan kepada hal-hal yang demikian gitu, yang menganggap tabu perbuatan-perbuatan zina gitu. Ya saya bingung ya Bang Jar dengan masyarakat atau netizen yang terhormat yang luar biasa. Ketika bicara tentang kejahatan yang menyenangkan saja ribut itu. Pengennya masuknya unsur asing. Tapi kalau bicara undang-undang cipta kerja pengennya jangan ada asing-asingnya gitu. Tapi ya itu udah, itulah bangsa kita, itulah karakter bangsa kita.
Oke, oke, itu ya pasal perzinaan ya teman-teman ya, udah dengar ya penjelasan dari Bang Isman ya. Mudah-mudahan ini dapat ini ya apa namanya memberikan pencerahan untuk kita. Oke, isu berikutnya teman-teman, masalah ini apa namanya minuman. Nah ini minuman beralkohol Bang Isman. Nah kan ada juga kan di KUHP kan, KUHP yang baru sekarang kan. Nah ini orang yang menambahkan minuman beralkohol ke orang yang sedang mabuk itu dipidana Bang Desman, bisa dipidana ketika orang melihat dan itu diadukan seperti itu. Sedangkan yang menjadi permasalahannya itu kenapa orang mabuk itu enggak ada hukumnya gitu Bang Desman. Nah, gitu. Gimana? Iya, kalau kita ya itu ada di pasal 427 ya Yeah. di KUHP baru. Nah, gini Bang Jan, kalau kita bicara tentang mabuk, itu kan keadaan yang tidak sadar, Yeah. ya kan, di bawah sadar gitu, tidak sadar. Jadi ketika ada orang yang memanfaatkan atau memberikan atau menjual minuman atau bahan pemabuk lainnya pada orang yang memang sudah mabuk, ya tentu harus dihukum dong. Yeah. Apapun alasan. Karena apa? Karena apa Bang Jer? Ketika pun misalnya Bang Jerry mabuk berat nih, misalnya pun Bang Jerry minta saya, tambahkan dong, gitu. Permintaan Bang Jerry itu kan di bawah sadar, tidak abang sadari. Yeah. Nah, mabuk itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang sudah ditoleransi dengan tidak diatur di dalam KUHP. Lalu apakah kejahatan berikutnya yang mana orang memberikan atau menjual atau menyerahkan bahan pemabuk termasuk juga minuman, itu juga tidak ditoleransi? Itu juga harus ditoleransi gitu maksudnya. Kan tidak mungkin Bang Jer. Masa iya orang yang ya gini, kalau dia menjual kepada Bang Jere dalam keadaan Bang Jere sedang tidak mabuk, ya tentu nggak ada masalah kan, nggak ada diatur kan? Nggak diatur. Yang diatur itu adalah kalau Bang Jere lagi mabuk, ada orang ngasih nambahin atau gimana, nah itu baru diatur. Itu wajar kan? Karena secara logis kita akan bisa berpikir bahwa apapun alasannya, dia sedang berupaya untuk menambahkan kapasitas kemabukan si kawan. Gitu. Masa itu harus dipersoalkan gitu loh. Sementara justru saya melihat ya, kenapa yang mabuknya orang mabuk tidak diatur, itu justru menoleransi negara kita sehingga kita bisa aman. Justru itu tadi kunjungan-kunjungan asing itu kembali lagi. Karena bagaimanapun orang-orang asing itu sangat dekat dengan alkohol dan sebagainya kan. Nanti kalau misalnya itu diatur, wah itu bisa jadi ribut lagi tuh Bang. Berarti kan dengan kata lain dalam tanda kutip seolah-olah kalau kita mabuk itu nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah, memang nggak ada masalah, nggak diatur. Nggak ada masalah ya? Ya. Selagi itu tidak merugikan orang lain, apakah gitu ya? Ya, kalaupun dia merugikan orang lain, Bang Jar, pasal yang dikenakan kan menjadi beda. Mungkin ada pasal kerusuhan dan sebagainya itu yang mungkin bisa kita baca nanti dari mana. Tapi intinya bukan dengan unsur mabuk. Oke. Jadi kurang efektif kalau justru pasal ini pasal orang untuk orang mabuk itu dipidana ya, orang mabuk itu dipidana gitu ya maksudnya. Kalau soal efektifnya ya justru seharusnya efektif ya, tapi nggak harus dipersoalkan ya. Bahwa negara tidak mengatur itu justru menurut saya sudah merupakan terbukanya hukum kita terhadap masuknya unsur-unsur asing tadi. Gitu. Oke. Berikut isu tentang ini banyak juga nih teman. Demonstrasi ya. Ini diaturin di KUHP ini Bang teman, KUHP yang baru. Nah, ini orang yang demo kalau dia tidak izin dan tidak lapor dan ketika dia jadi isunya gini, intinya orang itu nggak setuju. Kenapa demo itu harus izin, harus ini dan dipidana lagi gitu Bang Neswan. Sedangkan orang itu mereka berpikir kalau ya mana katanya negara yang demokrasi ya dan sebagainya gitu bebas menyuarakan aspirasi masyarakat. Tapi kenapa harus dipidana? Bla 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 gini. Nah, itu gimana Mas Man? Nah, itu begini lagi-lagi berpikirnya sangat salah. Padahal yang dimaksud, yang dilapor itu yang bisa diadukan itu dan dipidana itu adalah yang demonstrasinya tidak dilaporkan, tidak diberitahukan, lalu kemudian rusuh.
Justru saya mau melihat ini sebagai suatu peluang demonstrasi yang sangat baik. Ya. Kenapa? Karena gini Bang Jar. Kalau soal pemberitahuan, tentu pemberitahuan diperlukan ya Bang Jar. Karena bagaimanapun kita janganlah berpikir bahwa seakan-akan kalau demo itu harus diberitahu, itu menghambat hak. Justru untuk mengupayakan hak kita berdemonstrasi bisa dijamin oleh negara gitu, dilindungi oleh negara gitu. Dengan apa? Ya. Dengan diberitahukan kepada pihak-pihak terkait kan bisa demonya gitu. Lalu kemudian apakah masyarakat mau berpikir masa demo harus dikawal lalu mau dibiarin gitu? Apakah kita mau melegalisasi suatu kerusuhan, Bang Yar? Demokrasi Indonesia, apakah kita memang ingin Indonesia itu membiarkan kerusuhan? Tentu tidak. Karena ketika terjadi kerusuhan, kita bukan bicara kerusuhan itu untuk pemerintah yang kita protes. Pemerintah yang diprotes itu masih tenang di dalam AC gitu, ruangan ber-AC gitu. Tapi yang terdampak siapa? Orang-orang itu juga, masyarakat. Itu yang makanya saya lihat kalau orang mempersoalkan ini pikiran barbar gitu. Nah, lalu kenapa saya bilang justru membuat demonstrasi itu menjadi lebih longgar? Karena ya, sepanjang menurut ya, ketentuan yang diatur di dalam KUHP baru, sepanjang demonstrasi secara logisnya, sepanjang demonstrasinya tidak rusuh, nggak dilaporkan, nggak diberitahukan, itu pada masalah. Tapi kalau udah dilapor, udah ada izin, tapi pada akhirnya rusuh, itu gimana? Tanggung jawab siapa? Itu akan menjadi tanggung jawab banyak hal. Tergantung. Artinya gini, akan dilihat kerusuhan itu siapa yang menyebabkan. Apakah polisi yang menyebabkan? Bisa juga kan? Lah, itu dipidana orang-orang itu. Justru mereka udah lapor. Kenapa? Sekalipun mereka udah lapor nih. Nah, pada akhirnya misalkan ada kerusuhan, oknum tertentu itu tetap diproses kan? Tetap diproses dong. Nah, terus apa masalahnya? Kenapa harus ada izin gitu loh, teman-teman? Kalau pada akhirnya oknum ini gitu maksudnya. Justru untuk menghindari kerusuhan itu. Gitu loh. Itulah berarti kan gini. Tapi kan bukan sudah dengan kita izin, tapi kan bukan berarti tidak ada kerusuhan kan? Bukan berarti tidak terjadi kerusuhan. Tapi pasti tendensi untuk terjadi kerusuhan ada kan? Tetap akan selalu ada. Benar. Berarti tetapi ketika terjadi kerusuhan, potensi pertanggungjawabannya tetap ada di negara. Misalnya, apakah memang karena polisinya yang menembakkan gas air mata dengan sangat brutal, itu bisa kena gitu polisinya. Artinya bukan hanya yang demonstrasi aja yang bisa dikenakan. Itu yang pertama. Yang kedua, demonstrasi yang dilaporkan atau diberitahukan itu kan tentu lebih aman. Kan begitu. Oh iya. Akan diberikan pengamanan ya khusus ya. Nah, potensi kerusuhannya semakin kecil. Iya. Kalaupun rusuh, ada pihak yang bisa menangani. Iya. Tapi coba bayangkan kalau tidak dilaporkan, polisinya nggak tahu apa-apa. Katakan misalnya pemerintah setempat nggak tahu apa-apa, tiba-tiba demo dan tiba-tiba ramai, tiba-tiba rusuh. Yang rugi siapa? Pemerintah yang didemo? Enggak. Katakan misalnya mereka berdemo di depan kantor DPR-nya mereka di dalam enak-enak gitu. Orang-orang itu juga yang ini ya. Itu juga yang rugi. Masyarakat sekitar yang rugi. Lalu apakah kita mau menoleransi kerusuhan? Kan itu kan pikiran barbar ya. Itu menurut saya bukan soal demokrasi lagi, itu demokrasi yang dipaksakan itu. Ya. Jadi ini ya tetap bisa ya, bebas ya. Justru ini menjamin demokrasi ya. Ya, justru jaminan kita hanya nggak mau rusuh. Gini ya Bang Jar, misalnya contoh. Tiba-tiba Harian Netra mau gelar aksi damai. Kita mau gelar aksi damai. Kita nggak perlu lagi dengan adanya KUHP yang baru, kita nggak perlu lagi repot-repot memberitahukan. Kita hanya perlu menjamin, kita nggak rusuh. Lah, masa iya si tunanetra melakukan kerusuhan, gimana ceritanya kan gitu. Ya kan? Jadi kita nggak perlu laporkan gitu. Justru ini semakin bebas, semakin membuka ruang orang untuk berdemonstrasi menurut saya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah sebenarnya di KUHP yang membahas tentang demonstrasi. Teman-teman kita masih tetap bisa peluang untuk demonstrasi itu masih terbuka ya. Bahkan semakin dibuka.
Ya, semakin buka dan semakin ada pengamanan khusus untuk itu karena sudah di melalui prosedur yang ini ya, perizinan. Benar. Ya. Oke, ini selanjutnya teman-teman, pasal penghinaan terhadap presiden. Nah, ini teman-teman. Nanti orang-orang berpikir, wah, kita nggak bisa lagi mengkritik presiden, kita nggak bisa lagi ngomong ini sebagainya. Ini masih ada hubungan juga ya masalah mengkritik presiden dalam hal ini ya. Nah, itu akan dipidana. Wah, selama ini itu nggak ada gitu. Tapi dalam pasal KUHP yang baru ini itu diatur gitu. Nah, semua akan kena kan gitu kalau kita mengkritik. Nah, itu kan gitu kan yang beredar kan kita nggak bisa lagi mengkritik presiden dan sebagainya. Ini seperti apa Bang Desmond gitu. Ya, tentu mengkritik nggak ada dipersoalkan ya mengkritik Bang Jar. Ada ya? Nggak ada dipersoalkan mengkritik. Tapi itulah demi memuluskan orang untuk menghina presiden, pasal ini dipersoalkan. Sekarang saya bingung ya dengan masyarakat yang mempersoalkan itu, siapapun Anda yang mempersoalkan itu dan mendengar sekarang, saya bingung. Kenapa kita sih mempersoalkan? Seakan-akan kejahatan itu harusnya dibiarkan. Aneh ya Bang Jar, moral kita di mana? Kita mempersoalkan pasal yang mengatur penghinaan terhadap presiden. Seakan-akan kita ingin supaya penghinaan terhadap presiden itu dibolehkan, diizinkan. Iya. Kenapa kita mempersoalkan ada pasal penghinaan presiden tanpa mempersoalkan emangnya kenapa harus kita menghina presiden? Ya. Ada yang salah ya, missing link ya. Ada yang salah. Manusia yang beradab, ya itu sila kedua Pancasila. Apapun Bang Jer, KUHP baru ini tetap harus berorientasi kepada Pancasila. Lalu apakah keberadaban itu akan kita langgar hanya dengan memuluskan anggapan masyarakat bahwa seharusnya presiden boleh dihina? Persoalannya bukan presiden boleh atau tidak boleh dihina, itu beradab atau tidak. Itu sesuai dengan Pancasila atau tidak. Itu loh. Misalnya kita ambil contoh Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai keterangannya merasa sudah biasa dengan hina-hinaan itu, merasa sudah kebal, merasa sudah biasa dan nggak peduli. Tetapi persoalannya bukan boleh atau tidak sekarang, itu beradab atau tidak. Kita berdasar itu. Menghina presiden itu perbuatan yang beradab atau tidak. Sampai orang-orang yang mempersoalkan ini harus menggesernya kepada tidak boleh mengkritik. Padahal contoh ya Bang Jar. Jika saya adalah presiden ya. Misalnya saya presiden gitu. Lalu kemudian misalnya ada rakyat yang mengatakan presiden anak haram misalnya. Wah. Masa sih itu dibiarin aja gitu? Itulah yang dimaksud menyerang. Itulah yang dimaksud menyerang harkat dan martabat dan kehormatan presiden. Tapi kalau misalnya saya presiden, lalu kemudian ada misalnya Bang Jerry sebagai rakyat bilang, presiden ini tolol nih. Waduh. Ambil kebijakan yang tolol nih. Waduh. Itu bagian dari kritik Bang Jer. Itu biasa aja. Itu masalah ya? Misalnya contoh Bang Jer bilang, masa sih ada aja, misalnya contoh, ini anggap misalnya pemerintahan saya ya, masa sih presiden menandatangani pelepasan Telkomsel kepada asing, memang tolol. Nggak masalah itu Bang Jer. Masalah ya? Itu ini bagian dari ini ya? Bagian dari itu. Kerja ya. Kinerja ya. Bagian dari kinerja. Dan itu karakter. Yang diserang karakternya. Sementara yang dimaksud adalah kehormatan, harkat, dan martabat. Jadi artinya gini Bang Jer. Misalnya ada satu presiden itu tadi ya, satu presiden X misalnya contoh, lah kemudian dibilang presiden ini haram, anak haram gitu. Maaf ini ya Bang Jer, maaf ini ya. Seandainya pun benar dia itu anak haram, misalnya contoh, benar dia anak haram, tetap aja ungkapan presiden anak haram itu merupakan ungkapan yang menyerang harkat dan kehormatan. Iya kan? Oke. Tapi kan digituin gitu. Tapi kan pertanyaannya itu nggak terlalu jelas diatur Bang Desmond. Nah, jadi kan orang bisa aja kena gitu, karena kan nggak jelas di dalam itu. Oke lah, menyerang harkat dan martabat. Tapi contoh-contoh seperti presiden anak haram itu kan
contoh-contoh yang kita buat apa yang kita buat berdasarkan ya itu tadi, tapi kan itu nggak diatur dengan jelas gitu, jadi nggak ada batasan. Nah itu kan bisa menjerat gitu, makanya orang sering menyebutnya pasal karet. Tentu Gitu. ada batasannya, ada batasannya Bang Jer. Ada. Batasannya apa? Batasannya adalah definisi dari kata harkat, martabat, dan kehormatan. Itu dong. Makanya saya bingung kenapa pakar-pakar hukum banyak mempersoalkan ini tanpa mempersoalkan logika berpikirnya dibuat di mana nih. Kenapa kita bilang tidak ada batasannya? Ada dong batasannya. Batasannya itu adalah definisi dari harkat, martabat, dan kehormatan. Apakah ketika presiden melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang keliru lalu kita bilang presidennya konyol nih? Masa itu menyerang harkat dan martabat? Tidak. Tetapi jika kita mendegradasi presiden sebagai seorang anak haram misalnya, contoh saya presidennya misalnya, tentu itu menyerang martabat dia dong, menyerang kehormatan dia dong. Bahkan seandainya pun itu benar, itu kan tetap menyerang kehormatan dia dong, nggak boleh. Itu prinsip kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masa kita harus itu yang pertama. Yang kedua, itu delik aduan, lagi-lagi itu delik aduan. Dan yang bisa mengadukan itu hanya presiden dan wakil presiden. Hello Bang Jer, di negara sebesar ini, dengan masyarakat yang sebanyak itu. Ya masyarakat menghina presiden itu, misalnya ada pun masyarakat menghina presiden, nggak usah kegeeran juga, seakan-akan presiden akan dengarkan hinaan dia. Banyak kerja presiden itu, gitu loh. Nggak usah kegeeran juga lah. Seakan-akan presiden akan mengurusi untuk melapor-laporkan, mengadu-ngadukan dia. Enggak juga. Tetapi kenapa itu penting diatur? Saya malah membayangkan begini Bang Cer. Misalnya ada orang luar yang sudah lama tinggal di Indonesia, bukan WNI, udah lama tinggal di Indonesia. Lalu dia bilang, your president is ini gitu. Mau Bang Cer menerima itu? Dia nggak nyebut nama presidennya loh. Dia bilang, your president is. Presidennya, makanya yang diatur adalah presiden, bukan namanya. Kalau pribadinya secara total, tanpa pasal ini sekalipun, presiden tetap bisa melaporkan pasal penghinaan. Dia kan berkedudukan sama di hadapan hukum. Sama aja dengan Bang Jerry, bisa melaporkan kalau dia mau gitu loh. Pasal penghinaan biasa. Tetapi jadi yang bisa mengadukan itu presiden itu sendiri dan wakilnya. Hanya itu aja. Dan itu kenapa? Dan kalau misalnya ditanya, kalau begitu kenapa ada pasal ini? Kalau dia bisa melaporkan dari pasal biasa, itu adalah untuk membuat spesialisasinya karena dia memang kepala negara. Jadi status presidennya itu yang mau dilindungi sebenarnya, Bang Jar. Ya itu tadi seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya ada orang bilang, your president is, dia kan nggak nyebut your presiden Jokowi is, enggak. Presiden ini is, enggak. Your president is, artinya presiden kita yang diserang. Status kepresidenan yang diserang, Bang Jar, bukan pribadinya. Ya. Kita lihat pasal ini lebih mengatur itu. Gitu. Tapi kan banyak yang berpikir juga, wah pasal ini melindungi Jokowi secara spesifik, makanya dibuat pasal ini. Sebenarnya nggak juga ya, karena kan pasal ini berlakunya kapan? Tahun berapa? Gini, 2000. Undang-undang KUHP dalam aturannya itu dikatakan di bahwa dia berlaku 3 tahun sejak diundangkan. Artinya 3 tahun sejak diundangkan. Katakanlah hitungannya tanggal 6 kemarin ya Bang Jar. Tanggal 6 kemarin itu presiden belum campur tangan. Sementara untuk suatu undang-undang bisa sah menjadi undang-undang itu harus mendapatkan pengesahan dari presiden atau paling tidak dibiarkan selama 30 hari. Jadi ini kemungkinan berlaku di 2026 karena katakan misalnya presiden mengesahkan itu tanggal 6 Januari 2023. Ya, tentu itu berlakunya di 2026. Gitu. Jadi 2026 Presiden Jokowi sudah tidak akan bisa menjadi presiden lagi. Jadi sekali lagi ini bukan melindungi personal, tapi lebih kepada melindungi status presidennya, kepala negara. Yang akan datang ya. Status kepala negara, bukan yang akan datang aja. Kepala negara. Siapapun itu yang menjabat ya. Siapapun itu yang menjabat. Kalau soal dia ngomong, misalnya orang-orang bilang, masa jadi presiden nggak boleh dikritik. Kalau presiden itu merasa dihina, kalau dia memang pengen, ya bisa dilaporkan. Tanpa pasal itu juga bisa dilaporkan. Tetapi bagaimana kita bisa mau melindungi status kepresidenan seseorang?
presiden loh, gitu loh. Oke. Tapi gini, ini oke, untuk presiden gitu ya, udah jelas ya. Jelas. Kalau misalkan kita ini apa namanya masih dalam masalah yang sama, menghina lembaga atau institusi, nah itu penjelasan gimana Bang Rizwan? Soalnya banyak yang mungkin masih belum mengerti itu. Apa contohnya gitu, kita apa penghinaan kepada suatu lembaga atau institusi, entah itu DPR, apa Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Ya, Nah, itu kan itu diatur. Itu tadi Bang Jer, lebih kepada status kelembagaannya yang dilindungi. Gitu. Itu lebih kepada status kelembagaannya yang dilindungi, dan itu pun dibatasi ya. Lembaga-lembaga yang diikutsertakan itu adalah lembaga-lembaga yang memang diatur dalam undang-undang dasar, bukan undang-undang. Artinya apa? KPK nggak termasuk Bang Jan. Oke. Karena ya, intinya yang diatur dalam undang-undang dasar, artinya lembaga-lembaga negara yang inti. Lembaga negara yang inti. Ada DPR, DPRD, DPD, Presiden, termasuk juga ya Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi. Nah, itu semua kan Mahkamah Agung, itu juga semua kan lembaga-lembaga yang diatur undang-undang dasar. Sebenarnya hanya itu kok, hanya merlit. Kalau misalnya Bang Jerry bilang, pasti masa ada anggota DPR tidur waktu rapat, ini goblok ini. Bahkan kalau misalnya Bang Jerry bilang, ini maaf ya bapak-bapak yang terhormat, misalnya Bang Jerry bilang, semua anggota DPR ini gila. Itu tidak kena, karena yang Bang Jerry bilang adalah pribadinya gitu. Jadi kalau misalkan gini, aku ngatain, masa anggota DPR nonton bokep di ruang rapat, nah itu nggak masalah ya, nggak kena dong. Nggak kena, orang ngomong dari sana. Nggak kena. Tapi kalau Bang Jerry ngomongnya DPR Indonesia itu lembaga gitu. Oke. Itu, karena kelembagaannya yang dikenakan. Oke. Dan yang bisa mengadukan itu apakah pejabat itu sendiri, anggotanya atau gimana? Lebih kepada pimpinan jabatan itu, pimpinan kelembagaannya. Oke. Ketua DPR, ketua MK, ya seperti itulah. Oke. Jadi jelas ya teman-teman ya, kalau mengkritik masih bisa, itu bukan soal nggak bisa mengkritik lagi, tapi ini lebih kepada kita nggak bisa menghina dalam dalam hal kalau itu menyangkut harkat dan martabat serta kehormatan presiden gitu ya, dan sebagainya. Gitu ya Bang Usman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau kita ngatain presiden ini itu saya lagi mau bilang bahkan boleh lebih. Okay. Kenapa? Justru di pasal 218 sekitaran pasal 218 diatur Bang Jar. Apa ya? Ayat penghinaan presiden itu tidak berlaku jika seseorang melakukannya untuk membela diri. Itu diatur Bang Jar. Oke. Jadi nanti dulu Bang Jerry ngomong kayak gitu, misalnya ngomong menghina presiden seperti itu dalam konteks apa? Membela diri, misalnya contoh presiden mengatakan saudara Jeremy Agustino begini, ala presiden dia yang saya lihat begini, itu kan Bang Jerry bisa dianggap membela diri gitu. Okay. Gitu loh. Jadi justru lebih luas lagi. Saya melihatnya seperti itu. Oke, berarti nggak masalah ya kalau sekalipun kita nyebut nama Presiden Jokowi gitu, itu nggak masalah ya sekalipun kita nyebut nama ya. Itu selagi nggak menyangkut menghina harkat dan martabat serta kehormatan ya. Misalkan tak goblok, tak tolol gitu ya. Iya. Oke. Sip, itu ya teman-teman ya, jelas ya. Jadi oke. Nah, ini mungkin agak menyangkut masalah, kembali lagi masalah KUHP ini teman-teman. Nah, seorang pengacara kondang gitu ya, Bang Risman pasti tahu, kita nggak perlu sebut nama, itu mengatakan kalau ya banyak yang dikritisi tadi yang udah kita sebutkan beberapa hal ya. Dia mengkritisi KUHP ini dan dia mempertanyakan di mana logika berpikirnya gitu. Sekalipun, dan dia bilang kan, aku ada dengar dan dia bilang
dia nggak percaya gitu, sekalipun dokter-dokter atau profesor yang merumuskan sejak dulu, tapi mereka kan bukan praktisi. Nah, dia bilang itu di salah satu wawancara ada salah satu stasiun TV itu. Nah, itu gimana teman-teman gitu? Ya gini Bang Jer ya, seseorang ketika berbicara seperti itu, gimana ya? Saya sangat bingung, tapi kasihan. Gini, KUHP itu dirancang dengan sangat sulit Bang Jer, tidak mudah, gitu, tidak mudah. Banyak aspek. Itu kan hanya yang beredar di masyarakat. Itu salah satu bukti itu tidak mudah. Ketika diedarkan seperti ini saja masih banyak yang protes. Jangan dikira pada saat dirancang itu tidak ada yang protes. Tentu banyak pertimbangan. Termasuk juga salah satu contoh yang saya sudah sebutkan di awal. Masalah santet. Ini kemudian menjadi polemik. Dipertanyakan, diperdebatkan di forum-forum akademisi. Gimana ini nanti? Gimana pembuktiannya? Bagaimana dan sebagainya macamnya? Itu. Nah, itu yang membuat semua rangkaian peristiwa yang menjadi dasar pembuatan KUHP baru ini sangat rumit. Lalu kemudian ada orang dengan mudahnya mengatakan gimana logikanya, gitu loh, Bang Jer. Tidak ada hukum yang sempurna Bang Jer. Tidak ada, nothing perfect law. Nggak ada hukum yang sempurna. Gitu. Dan saya tadi mungkin ada meluruskan beberapa kritik, tetapi bukan berarti saya tidak bisa mengkritik KUHP. Kalau saya mau bisa. Itulah saking tidak sempurnanya. Tidak ada hukum yang sempurna. Karena kesempurnaan bagi hukum itu apa? Tergantung sudut pandang mana. Orang-orang Amerika melihat hukum kita ini nggak sempurna. Kenapa? Karena ideologi dia ideologi liberis. Bukan Pancasila. Orang-orang Cina melihat hukum kita ini nggak sempurna. Ideologi mereka ideologi komunis, bukan Pancasila. Kita melihat hukum mereka juga nggak sempurna. Ideologi kita ideologi Pancasila, bukan komunis, bukan liberalis. Maka itu tadi saya bilang, ini sangat sulit dirumuskan. Karena Pancasila itu adalah ideologi yang berdiri di tengah-tengah ideologi besar negara-negara di dunia. Contoh ya Bang Jer, hukuman mati. Komunis akan bilang, hukum mati. Liberalis bilang, janganlah dihukum mati. Masa sih harus hukuman mati? Macam gitu. Pancasila mau ngomong apa? Maka yang dilakukan adalah sebagaimana di pasal 100, oke, nggak apa-apa. Hukuman mati itu adalah alternatif terakhir. Tapi itu pun kita harus toleransi dengan memberikan 10 tahun masa percobaan. Dan itu sebenarnya diatur di dalam Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan itu 2007 ya. Nah itu ya Bang Jar. Jadi ya itu salah satu contohnya. Artinya Pancasila adalah ideologi yang selalu berupaya menoleransi semua sisi. Dan itu yang tergambar di KUHP. Itu yang dirumuskan di KUHP. Untuk perumusan yang serumit itu, lalu kemudian logika para profesor itu dipertanyakan. Mereka ada yang udah di liang lahar, mungkin mereka siang membuat tulisan-tulisan, karya-karya ilmiah, penelitian-penelitian ke sana sini. Ya. Kalau dibilang mereka itu bukan praktisi juga bukan mereka. Praktisi itu maaf ini ya, saya bukan bilang, tapi secara logika praktisi itu kan hanya bisa ngomong apa yang dilihatnya sesaat gitu. Artinya secara concretely, oke, dia ngomongin, dia praktisi. Tapi para founding father kita itu yang dulu merumuskan KUHP, dia kan melihat banyak hal. Filsafatnya dibicarakan, dampaknya, sebabnya, kenapa harus begitu, kenapa jika begini, kenapa itu kemudian didegradasi oleh suatu fakta atau suatu pernyataan. Logikanya di mana? Seakan-akan dia adalah makhluk yang paling berlogika di dunia. Padahal saya bilang ya, ini pengacara yang tadi mempersoalkan itu juga tidak banyak baca. Bahkan dia banyak mengabaikan kemampuan hukumnya hanya untuk konten, demi supaya dia dianggap wow oleh masyarakat. Itu berbahaya sekali, Bang Jan. Dia seharusnya bisa mencerdaskan masyarakat, tetapi dia menggunakan isu itu untuk kemudian menaikkan namanya secara pribadi. Itu yang terjadi kan. Itu yang terjadi. Contoh ya, ini pengacara yang kita maksud ini. Awalnya mempersoalkan pasal perzinahan kan, Bang Jan. Jelas, ya. Nah, tapi kemudian di Metro TV
Kemudian dia bilang, apakah memang ini sudah dijelaskan? Artinya dia menurunkan tensinya. Tetapi yang pertama diucapkannya itu sudah melekat di masyarakat. Oh, si ini aja mempersoalkan nih. Dia pengacara kondang, dia begini-begini, dia aja mempersoalkan. Berarti memang salah. Kan bahaya itu, Bang. Media dia itu berbahaya. YouTube dia itu atau TikTok dia termasuk juga dia diundang di tempat lain itu berbahaya. Lalu kemudian dia dengan mudahnya mengurangi tensi ucapannya di salah satu sentimen yang tadi sudah saya sebutkan. Tujuannya apa itu? Nah, itu tadi konten. Demi konten itu kemudian dia menyerang logika para pembuat hukum yang sangat luar biasa. Untuk Itu memuatkan kedudukan keinginan dia. publik. Iya. Sadis itu, Bang. Sadis. Tapi itulah. Ya itu sudah terjadi. Gitu. Tapi pada intinya sebenarnya KUHP ini masih bisa dikritik kan? Kita masih bisa mengkritik KUHP kan? Tentu. Kritikannya itu tetap terbuka kan? Tetap terbuka kepada Mahkamah Konstitusi. Oke. Cuman yang menjadi masalah jangan sampai kita menyerang logika atau ya para founding father kita ya, para generasi-generasi sebelumnya yang sudah dengan susah payah ya merumuskan ini ya. Iya, dan begini Bang Jar. Masalahnya sekarang kan bukan artinya KUHP tidak bisa dikritik. Bisa dikritik, masalahnya yang beredar kepada masyarakat adalah isu yang dilempar sepihak, yang nggak benar. Itu masalahnya. Bukan dikritik. Saya tadi sudah sampaikan ya, misalnya tentang perzinahan sudah bisa begini-begini. Apakah kemudian saya tidak mau mengkritik? Kalau saya sudah lulus, bisa saya kritik, bisa. Saya mau bilang misalnya contoh, kalau tohnya hanya orang tua dan anaknya yang bisa mengadukan, ngapain dibuat pasal ini? Orang itu juga nggak akan mungkin mau mengadukan keluarganya yang melakukan itu, malulah. Bisa saya bilang gitu. Ya, itu dia permasalahan. Masalahnya bukan itu yang beredar di masyarakat, gitulah. Diedarkan secara sepihak dan menjadi isu hoax. Itu. Masalahnya kan di situ. Nah, itu dia kira-kira Bang Jan. Oke. Ya. Oke. Bang Desmond, sebenarnya banyak yang mau kita bahas ya mengenai pasal-pasal dalam KUHP yang baru ini, tapi pada intinya beberapa pasal tadi lah yang menjadi isu yang beredar di masyarakat ya, isu yang paling menonjol ya, dan itu kita angkat dalam pembahasan kali ini dengan tujuan supaya dengan adanya penjelasan ini itu semakin bisa membuat masyarakat itu atau siapapun yang mendengar podcast ini itu bisa memahaminya dengan lebih baik ya. Mungkin teman-teman sudah mendengar pembahasan ini di podcast yang lain, tapi mungkin ini lebih sederhananya seperti itu ya, lebih praktisnya penjelasannya seperti inilah gitu, sehingga teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami apa sih sebenarnya maksud dari setiap pasal-pasal yang ada di KUHP. Dan pada intinya kita bebas mengkritik KUHP atau pasal-pasal yang baru ini, dan kita bisa mendebat ya, perdebatan itu tetap selalu terbuka itu sampai pada akhirnya ini nanti pada sebelum tahun 2026 ya teman-teman ya, itu akan tetap terbuka ya kritikan perdebatan, dan itu masih akan tetap bisa dipertimbangkan ya teman-teman ya di atas ya. Nah, jadi bisa jadi ini berubah tergantung ya itu kita gitu, masyarakat sendiri ya. Jadi oke teman-teman, jadi pada akhirnya terima kasih sudah mendengarkan pembahasan kita obat sampai akhir ini, sehingga kita berharap semuanya semakin lebih cerdas lagi dan lebih bijak lagi, lebih kritis lagi dalam melihat apapun yang terjadi di bangsa kita, di negara kita ini. Dan terima kasih Bang Desmond sudah hadir di obat kita kali ini, dan semoga di next kesempatan teman-teman bisa request topik apa yang akan kita bahas, dan kita akan hadir kembali dengan kasus-kasus yang tentunya lebih menarik lagi ya, untuk memberikan edukasi dan penjelasan yang bermanfaat pada teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, dan tetap share teman-teman. Mohon bantuannya untuk share, like, dan subscribe, dan terima kasih sudah tetap setia di dalam Harian Netra official kita kali ini. Oke teman-teman, terima kasih Bang Desmond, sehat-sehat selalu ya.
Ya, sehat-sehat selalu Bang Jar. di next berikutnya ya. Oke, selamat hari ini teman-teman.